Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Saudaraku muslimin muslimat, shaimin shaimat, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, pada tahun ini kita bisa bersama-sama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini segalanya mengandung nilai-nilai ibadah. Saudaraku rahimakumullah, menurut Imam Ibnu Taimiyah ada beberapa tingkatan ibadah manusia. Yang pertama adalah ibadah karena makhluk. Jika ada orang di sekitarnya dia tidak mengikuti ibadahnya, maka ada perasaan sungkan, ada perasaan tidak enak. Ibadah hanya sekedar dibuat pantas-pantasan saja. Barang siapa yang riya di dalam ibadahnya, Allah mengatakan, maka celakalah baginya. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka celakalah mereka orang-orang yang salat. Siapakah mereka? Yaitu alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salat. Alladzina hum yura'un, bagi mereka yang bermanfaat. Kemudian tingkatan ibadah manusia yang kedua adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkan diciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada-Nya. Tingkatan ibadah yang kedua ini adalah ibadah karena kewajiban. Mereka beribadah murni terdorong hanya perintah Tuhan. Andai Tuhan tidak memerintahkan, mereka tidak beribadah. Pandangan ini benar karena prioritas mereka beribadah adalah hanya karena perintah Tuhan saja. Kemudian tingkatan ibadah yang ketiga adalah ibadah karena kebutuhan. Seseorang akan butuh dengan ibadah ini. Jika mereka meninggalkan ibadah, maka ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Seperti halnya orang butuh makan. Jika tidak makan, tentu perut akan terasa lapar. Jika tidak makan, tentu badan terasa lemas. Tentunya mereka akan mencari makanan dan bahkan rela untuk membelinya. Ya ayuhan nasu itu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Walau Allah memerintahkan kita untuk beribadah, Allah menciptakan kita manusia hanya beribadah kepadanya, namun tetapi Allah tidak membutuhkan ibadah dari hamba. Karena seandainya semua makhluk yang ada di muka bumi ini bersimpuh, bersujud, beribadah kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaannya. Dan begitu juga seandainya semua makhluk yang ada di muka bumi ini kufur pun kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaannya. Karena Allah tidak membutuhkan persembahan dari siapapun. Sebenarnya Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah, untuk beramal baik. Hakikatnya adalah kembali kepada hamba itu sendiri. Kemudian tingkatan ibadah yang keempat adalah ibadah karena cinta. Namanya cinta, apapun keadaannya, berapapun biayanya, tidak akan dipikirkan. Karena dengan cinta, manusia bisa merasakan senang. Karena dengan cinta, manusia bisa merasakan bahagia. Karena dengan cinta, manusia bisa merasakan tenang dan nyaman. Seperti halnya maniak bola. Ketika diguyur hujan deras pun, ketika diterpa angin dingin pun, tidak
mengurangi kesenangannya, tetap bisa berjingkrak riang di tengah lapangan. Apapun resikonya tidak diperlukan. Berapapun mahalnya harga tiket tetap akan dibeli. Al-Mahabbah, sang pemilik wali perempuan As-Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, menunjukkan bahwa beribadah kepada Allah hanyalah semata-mata karena cintanya yang mendalam. Sang wali perempuan ini bermunajat kepada Allah, "Ya Tuhanku, seandainya aku beribadah kepadamu karena hanya ingin mendapatkan surga, maka tutuplah pintu-pintu surga. Ya Tuhanku, seandainya aku beribadah kepadamu hanya karena takut neraka, mohon bukalah pintu-pintu neraka. Karena aku beribadah dan dalam kehadiratmu hanya karena murni karena cintaku yang mendalam kepadamu." Subhanallah. Kemudian tingkatan ibadah yang kelima adalah cinta sebagai wujud rasa syukur. Dalam sebuah hadis, Sayyidah Aisyah berkata, suatu ketika Rasulullah SAW ketika berdiri dalam sholatnya, kemudian beliau Sayyidah Aisyah melihat kedua kakinya Rasulullah bengkak. Kemudian beliau bertanya, "Ya Rasul, apa yang sedang engkau lakukan? Bukankah Allah sudah menjamin, sudah memberi jaminan kepada engkau, sudah memberi jaminan ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang, sudah mendapatkan ampunan darinya?" Kemudian beliau Rasulullah menjawab, "Ya Sayyidah Aisyah, bukankah harusnya saya menjadi hamba yang lebih bersyukur?" Dari kisah kesaksian Sayyidah Aisyah dan sahabatnya, kita bisa menyimpulkan, sekalipun baginda Rasul sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah, tidak menyurutkan rasa syukurnya dengan beribadah ala kadarnya. Ibadah yang dilakukan Rasulullah SAW adalah selalu nampak sebagai wujud syukur dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tergolong menjadi orang-orang pilihan yang beribadah sebagai wujud syukur, yang ibadah sebagai rasa cinta, yang ibadah sebagai kebutuhan, dan ibadah sebagai kewajiban. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.